Dengan menjadi diri kamu sendiri, maka ya Taurus, kamu bisa dengan mudah di tahun 2025 untuk dapat ya mendapatkan hidup yang berbeda, yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan hubungan yang baru, koneksi yang baru kayak gitu. Taurus, tahun 2025 ya. Apa yang akan terjadi sama hidup kamu ya, Taurus, di tahun 2025 ya. Oke, dan untuk bacaan ini secara umum untuk apa yang akan terjadi sama hidup kamu ya, Taurus, di tahun 2025 ya. Bisa resonate, bisa enggak juga ya. Bisa jadi yang ada di bacaan ini itu adalah sesuatu yang memang sudah terjadi sama hidup kamu ya, Taurus, sesuai dengan bacaan. Dan bisa jadi juga yang ada di bacaan ini itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi ya sama kamu di sepanjang tahun 2025 ya, dari Januari sampai ke Desember 2025 ya. Oke, jadi gimana nih ya Taurus tahun 2025 ya. Yang akan terjadi ya Taurus di tahun 2025 ya, seperti apa dan bagaimana ya. Oke. Taurus tahun 2025 ya, yang akan terjadi sama hidup kamu ya Taurus di tahun 2025 ya. Oke, ini kartunya. Ini kartunya dan ini kartunya ya. Oke. Taurus tahun 2025 ya. Oh, ada kartunya tree ya, pohon. Ada kartunya Gertrude Stein, perspektif, dan terakhir ada kartunya braid. Oke ya. Jadi tahun 2025 ya untuk kamu Taurus, yang akan terjadi di sini bicara soal kebijaksanaan gitu kan ya, bicara soal hubungan juga, bicara soal perspektif, sudut pandang gitu kan ya, dan akhirnya bicara soal diri kamu sendiri ya. Oke, jadi Taurus tahun 2025 ya, aku melihatnya untuk yang akan terjadi sama hidup kamu ya dengan kartunya Sitri ini, banyak hal yang akhirnya kamu bisa belajar dari kesalahan yang terjadi ya di tahun 2025 ataupun di tahun 2024 juga, yang akhirnya tahun 2025 kamu benar-benar bisa belajar banyak ya dari kesalahan yang sudah kamu buat gitu kan ya. Dan dari situlah akhirnya Taurus di tahun 2025 kamu bisa mendapatkan sebuah kebijaksanaan dalam hidup, bahwa akhirnya ya segala sesuatunya yang sudah terjadi dalam hidup kamu dengan kesalahan yang sudah kamu buat ya Taurus, itu semua memberikan hikmahnya tersendiri untuk kamu di tahun 2025 ya. Jadi ya dengan kartunya Sitri ini ya Taurus gitu kan ya, kamu bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar ya di tahun 2025. Dan tentunya dengan pohon yang besar itu gitu kan ya, itu bisa menjadi kokoh banget ya dengan akar yang sangat mungkin yang sangat banyak yang menjerumus ke tanah gitu kan ya. Dan tentunya dengan batang-batang yang sangat bercabang-cabang dengan daun-daunnya gitu kan. Tapi ya itulah gitu kan ya, sebuah pohon bisa menjadi sebesar itu ya memang banyak hal yang dilalui gitu kan ya. Ada cuaca panas, cuaca dingin, belum juga ada angin, belum juga musim apalah gitu kan ya, belum juga di bawah tanahnya yang kayak gimana. Nah itulah gitu ya Taurus, kamu yang ibarat kata di tahun 2025 benar-benar akan menjadi seperti sebuah pohon yang akhirnya kamu ya harus menjalani kehidupan kamu, yang akhirnya kamu bisa banyak sekali meresapi apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Kamu yang bisa belajar banyak dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, belajar dari kesalahan, belajar dari apapun, yang akhirnya kamu bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Kamu banyak hal yang bisa didapatkan dari hidup kamu sebagai sebuah kebijaksanaan. Oke? Dan tentunya ya dengan kartunya seperti ini akan ada sebuah hubungan yang bisa kamu dapatkan lah ya di tahun 2025. Tapi entahlah hubungan apa yang kamu dapatkan, apakah hubungan asmara, hubungan profesionalisme, hubungan pertemanan, hubungan keluarga gitu kan. Tapi ya istilahnya dengan kartunya Sitri ini pohon gitu kan ya, untuk kamu bisa mendapatkan hubungan tersebut gitu ya di tahun 2025 ya, sudah kamu yang perlu membuat cabang-cabang baru gitu kan ya di tahun 2025, sehingga akhirnya dengan cabang yang kamu buat disitulah kamu bisa mendapatkan ya si hubungan baru tersebut. Jadi ya di tahun 2025 gitu kayak
Taurus, kamu jangan malu-malu lah kalau misalnya untuk membuat sebuah hubungan gitu kan ya, untuk kamu bisa memberikan cabangnya kamu kepada yang lain ya, karena disitulah nanti akhirnya tahun 2025 bisa memberikan banyak sekali peluang dan kesempatan dari hubungan yang kamu jalin dengan seseorang ataupun dengan beberapa orang. Oke ya. Dan di sini bicara soal perspektif ya, sudut pandang gitu kan. Di tahun 2025 ya Taurus ya, kamu yang harus aku ngelihatnya ya mulai hidup dengan perspektif yang baru, dengan sudut pandang yang baru ya. Jadi yang mungkin selama ini Taurus, hidup kamu nggak berubah gitu ya, karena ya kamu melihat dunia hanya dari sisi kamu aja, tapi kamu tidak melihat dunia dari sisi yang lainnya, bahwa ya kalau misalnya kamu bisa memahami bahwa dunia ini seperti ini, bahwa dunia itu seperti itu, dengan sudut pandang si A, si B, si C gitu kan ya, maka kamu akan lebih terbuka lagi gitu ya untuk bisa menerima berbagai hal ya dalam hidup kamu, yang akhirnya itu semua bisa membuat hidup kamu lebih baik lagi. Hidup kamu bisa berbeda kayak gitu ya. Jadi mungkin Taurus di tahun 2025 kamu jangan kolot gitu kan ya. Kamu jangan sok idealis ya Taurus ya. Jadi segala sesuatunya ya itulah ya Taurus, di tahun 2025 kamu yang perlu ya membuka pikirannya kamu, membuka matanya kamu, membuka hatinya kamu untuk kamu bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lain, dari perspektif yang berbeda kayak gitu ya. Oke. Dan akhirnya ya soal dirimu kamu sendiri ya Taurus, di kartunya Bride ini adalah segala sesuatu yang bisa kamu dapatkan di tahun 2025 ya, termasuk hubungan yang baru, termasuk kebijaksanaan dalam hidup juga gitu kan ya. Di sini juga masalah perspektif juga, sudut pandang juga di tahun 2025. Maka dengan kartunya Bride ini yaitu semua tergantung dari diri kamu sendiri ya Taurus, dimana dengan kartunya Bride ini itu bicara soal konsep diri, soal jati diri gitu kan ya, soal diri kamu yang akhirnya Taurus bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya, menjadi diri kamu yang otentik, yang original gitu kan ya, yang kamu yang memang memiliki identitas ya sebagai diri kamu sendiri gitu ya, bukan seperti orang lain yang kamu meniru si A, si B, si C, si D, enggak gitu kan ya. Tapi segala sesuatunya dengan kartunya Bride itu semua hanya soal diri kamu sendiri, dan dengan menjadi diri kamu sendiri maka ya Taurus, kamu bisa dengan mudah di tahun 2025 untuk dapat ya mendapatkan hidup yang berbeda, yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan hubungan yang baru, koneksi yang baru kayak gitu ya. Dan tentunya dengan kartunya si Bride ini ya Taurus di tahun 2025 ya aku ngelihatnya juga di sini ya bicara soal bertahan hidup ya. Jadi ya Taurus, untuk kamu di tahun 2025 untuk kamu bisa bertahan hidup ya udah gitu kan ya, semua dikembalikan lagi kepada diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang bisa membentuk diri kamu sendiri yang mau seperti apa, yang akhirnya kamu bisa bertahan hidup di tahun 2025 tanpa harus kamu mendengarkan apa kata orang, memedulikan pendapat mereka tentang hidup kamu, tentang diri kamu sendiri. Oke ya, jadi Taurus tahun 2025 gitu kan ya, silakanlah ya jadi diri kamu sendiri. Oke ya, jadi itu ya Taurus untuk kamu di tahun 2025. Semoga bacaannya bermanfaat, bisa memberikan arahan, panduan untuk kamu di tahun 2025 harus ngapain, harus kayak gimana biar kamu mendapatkan apa kayak gitu ya. Oke, silakan Taurus ya, kalau misalnya kamu ngerasa resonate dengan bacaan ini, silakan lakukan usahanya, selaraskan energinya, dan tentunya lepaskan untuk hasilnya. Dan siapa tahu ya dengan hal tersebut apa yang ada di bacaan ini itu bisa kamu dapatkan di tahun 2025. Oke ya Taurus, selamat tahun baru 2025. Kamu di tahun 2025 tentunya semakin sehat, semakin sukses, semakin bahagia, semakin senang, semakin berkelimpahan, semakin makmur, semakin sejahtera. Oke ya Taurus, terima kasih ya. Bye.